على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب أو الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Nurul Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan waktu luang, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya di tengah-tengah kesibukan kita yang begitu padat. Ini boleh saya mulai, Bu, ya? Ibu lagi enak, santai ngobrol. Boleh dimulai nih? Boleh ya? Saya lihat santai banget nih sampai ditegur gak nengok. Jadi nanti ngomongnya setelah pengajian aja, Bu, ya, sabar. Jadi waktu 1,5 jam bersabar untuk tidak ngobrol dengan temannya. Nanti setelah selesai bisa lanjutkan ngomongnya di warung kopi. Kalau di warung kopi lebih enak ngomongnya tuh. Kenapa lebih enak di warung kopi? Karena kalau marahnya bisa tertekan. Pas marah langsung minum kopi. Jadi turun tuh emosinya. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita khusus membahas tentang persoalan yang terkait dengan keharian kita, keseharian kita, yaitu zikir setelah sholat 5 waktu. Agama Islam ini adalah agama yang menggabungkan banyak dimensi. Ada dimensi akal, ada dimensi jasmani, dan ada dimensi spiritual. Itu Islam. Makanya terkait dengan akal kita diperintahkan oleh Allah untuk belajar. Kita diperintahkan Allah untuk berpikir, untuk melakukan tadabbur, tafakkur. Dan dari hasil berpikir ini nanti akan muncul ilmu pengetahuan. Itu Islam. Yang kedua ada dimensi jasmani. Dimensi jasmani ini terkait dengan tubuh kita, fisik kita. Karena itu maka dari persoalan makan itu diatur oleh Allah. Misalnya apa? Makan makanan yang apa, Bu? Halal. Kenapa kok kita diatur persoalan makan oleh Allah? Nah, ini tidak banyak diatur oleh agama lain. Sebagai contoh misalnya, apakah agama Hindu mengatur persoalan makan? Kan tidak begitu jelas. Ajaran Kristen memang diatur tuh terkait larangan memakan babi, tapi mereka sendiri makan babi. Dan banyak agama lain tidak tegas mengatur persoalan yang terkait dengan jasmani. Kita diatur soal makan, persoalan terkait dengan menjaga kesehatan tubuh itu diatur. Makanya kata Nabi, umat Nabi pada zaman sahabat itu jarang sakit. Kenapa? Karena mereka cerdas mengatur makannya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Jadi nggak berlebihan. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Yang ketiga yang penting itu adalah spiritual, itu diatur. Spiritual ini terkait dengan hati, qalbun. Kenapa hati? Karena dia menggerakkan perbuatan kita. Nah, salah satu dari makanan hati itu adalah zikir kepada Allah. Kalau makanan badan, makanan yang kita makan hari-hari, yang diperintahkan halalan thayyiban. Halal dan thayyib. Bukan Bang Thayyib, ya. Kalau Bang Thayyib itu 3 lebaran gak pulang-pulang. Thayyib itu artinya mengandung nutrisi yang bagus. Itu thayyib tuh. Kalau halal
Yang pertama, zatnya harus halal. Yang kedua, cara perolehannya harus halal. Tidak boleh dari hasil curi, hasil korupsi, hasil manipulasi, merampas hak orang, menzalimi hak orang. Itu nggak boleh tuh, bisa ngajarin. Nah, terkait dengan persoalan hati ini, obat hati itu adalah zikir dan doa. Maka ibadah kita umat Islam itu terdiri dari zikir dan doa. Apa itu zikir? Zikir itu berisi pujian kepada Allah. Makanya kalau kita zikir itu apa isinya? Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Pujian itu. Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Puji Allah. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Itu pujian kepada Allah. Dan semua zikir isinya adalah memuji Allah, mengagungkan Allah. Allah suka dipuji, Allah suka diagungkan. Kenapa? Karena pantas dapat pujian, dapat pengagungan. Karena Dia yang Maha Kuasa, Maha memiliki segalanya, itu Allah. Kalau kita nggak pantas dipuji, maka kalau ada orang minta pujian sama orang lain, ngajak dong. Kenapa nggak pantas? Anda dipuji orang bukan karena prestasi Anda, tetapi aib Anda ditutup oleh Allah. Coba kalau aib itu diperlihatkan, misalnya badan kita ini, apa isi perut kita ini banyak kotoran. Habis makan jadi apa itu? Kotoran disimpan di sini di usus. Bau nggak? Bau. Tapi kalau kita nggak cium baunya tuh, ibu makan udah 3 hari nggak buang air besar. Kira-kira banyak nggak kotoran di perut tuh? Banyak. Kok nggak bau sih? Karena Allah tutupi. Coba kalau seandainya bau, bubar pengajian nih. Yang satu bau banget ini, yang satu sama lu juga bau. Jadi artinya bubar pengajian itu. Tapi Allah tutupi, jadi yang kelihatan yang baik. Salah satu sifat Allah adalah satirul uyub wal khataaya. Allah menyembunyikan berbagai aib dan kesalahan. Nah, yang kedua, isi dari ibadah kepada Allah itu doa. Apa itu doa? Permohonan sama Allah, minta sama Allah. Maka yang disebut doa itu adalah permohonan dari yang rendah ke yang tinggi, dari makhluk kepada Khalik, itu doa. Kalau kita berdoa kepada Allah, maka ada syaratnya. Apa? Puji Allah dulu. Ibu mau minta sama saya, mau minjam utang, mau minjam uang, kira-kira langsung minta enggak? Atau basa-basi dulu? Pak, gimana Pak? Iya, basa-basi. Pak Najib mau ketemu saya, dia butuh duit 2 juta. Kebetulan saya orang kaya. Betulan. Kira-kira langsung pinjam, Pak Rusli bisa nggak pinjam uang? Kira-kira saya kasih nggak langsung gitu? Enggak, datang dulu. Assalamualaikum Ustaz. Kayaknya Ustaz ini sehat banget nih, kelihatannya ganteng banget nih. Puji-puji dulu itu ujungnya. Ustaz, ngomong-ngomong ada nggak buat kita? Lu mau pinjam dulu nih. Oh. Kira-kira karena udah dipuji enak ke perasaan? Enak. Enak kalau saya nggak kasih. Udah terlalu banyak pujian nih. Jadi kasih. Sama dengan Allah kita puji. Apa doanya? Yang pertama kita alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Yang pantas dipuji cuma Engkau ya Allah. Kita sebutinlah nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Engkau yang maha penyembuh, Engkau maha rahmat, Engkau maha kasih. Ampunilah hambamu ini ya Allah. Kan puji dulu itu. Allah suka. Allah suka. Kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, ada 99 nama. Kalau Anda berdoa, pakai nama Allah. Jadi jangan langsung minta. Kalau kita minta ampun, bilang ya Allah ya Ghafur ighfirli. Kalau kita minta rezeki, ya Allah ya Razzaq ya Wahhab urzuqni. Gitu dulu tuh. Atau warzuqni ya Razzaq ya Wahhab. Bisa. Nah,
Zikir itu karena perintah Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Allah perintah, wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maksudnya apa? Perbanyaklah zikir kepada Allah. Tuh, perbanyak zikir kepada Allah. Ini pakai dalam bahasa Arab namanya fi'il amr tuh, uzkuru, uzkur. Kalau dalam bahasa Inggris imperatif, dia memerintahkan. Perintah itu bisa bersifat rekomendasi, bisa bersifat wajib. Kalau saya bilang sama ibu-ibu, bagusnya keluar aja, itu bisa bersifat wajib, bisa bersifat anjuran. Tapi kalau saya bilang keluar loh, ganggu aja di sini, wajib nggak buat? Wajib. Tapi kalau saya bilang sebagusnya ibu keluar kalau ada keluar, berarti ada yang disebut dengan qarinah itu. Qarinah itu dalam bahasa Arab satu kondisi yang membuat Anda lebih bagus kalau keluar. Di sini perintah tuh, wahai orang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah. Berarti zikir kepada Allah hukumnya apa tuh? Wajib tuh. Nanti zikir kepada Allah banyak macamnya. Ada sholat 5 waktu. Isinya apa sih sholat itu? Ibu kalau sholat isinya apa tuh? Pujian, doa. Coba bapak ibu sholat tuh, Allahu Akbar, itu apa itu? Pujian. Habis pujian apa kita baca? Doa iftitah. Itu doa. Habis kita baca doa iftitah, baca apa? Al-Fatihah. Apa itu Fatihah? Pujian, doa. Kemudian setelah itu baca surat, isinya pujian kepada Allah. Kemudian ruku, apa yang dibaca dalam ruku? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu pujian itu bukan? Pujian. Jadi yang namanya sholat itu isinya pujian dan doa. Muji Allah, minta sama Allah. Puji Allah, minta sama Allah. Itu maksudnya. Maka Allah wajibkan 5 waktu supaya Anda memuji Allah dan minta sama Allah. Kenapa? Karena kalau orang mengingat Allah ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati jadi tenang. Kalau hati tenang, tekanan darahnya stabil. Kalau tekanan darah stabil, jadi sehat. Maka kalau orang sholat, efeknya sehat. Kalau orang zikir, efeknya sehat. Itu dunianya. Yang kedua, sukses. Kalau akhirnya nggak usah bicara itu, pahalanya gede banget. Yang kedua, sukses. Anda mau sukses nggak? Tidak ada satupun orang yang mengatakan tidak mau sukses. Maka kata Allah, kalau Anda ingin sukses, zikir. Ini disebut gini, salam surah Al-Jumu'ah tuh, coba. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat Jumat telah ditunaikan, fantashiru, bersebarlah kalian. Di mana? Fil ardi, di bumi Allah. Apa yang dilakukan? Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, cari rezeki Allah. Jangan duduk santai. Cari rezeki Allah, berusaha. Wadhkurullaha katsiran, sambil berusaha ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak, kata Allah apa? La'allakum tuflihun. Kalian mudah-mudahan akan mendapatkan kesuksesan. Maka orang yang ingin sukses, salah satu kuncinya apa? Banyak zikir kepada Allah. Kalau orang banyak zikir kepada Allah, hatinya jadi tenang. Kalau orang hatinya tenang, kerjanya enak nggak? Gimana Pak?
Bapak hati tenang nih kerja. Kira-kira enak nggak kerjanya? Enak. Tapi kalau hati penuh dengan kegelisahan, emosi, marah-marah mulu, kira-kira kerjanya bisa lancar nggak? Enggak. Tuh logikanya nyambung tuh. Yang ketiga, kata Nabi, masalul ladzi yazkuru rabbahu, perumpamaan orang yang zikir kepada Tuhannya, walladzi la yazkuru rabbahu, dan orang yang enggak pernah zikir sama Allah. Maksudnya enggak ingat Allah. Apa? Masalul hayyi wal mayit, seperti orang hidup dan orang mati. Yang zikir seperti orang hidup, dinamis dia. Orang hidup, kata hayyun itu nanti muncul dari kata itu, yaitu kata ular, hayy. Hayatun itu artinya ular. Ada juga hayatun, kehidupan. Ular itu, ibu pernah lihat ular ya? Pernah nggak ular itu diam aja itu? Ular itu bergerak-gerak terus tuh, begini terus nih. Itu namanya dinamis. Orang yang zikir kepada Allah hidupnya dinamis. Apa itu dinamis? Penuh dengan warna. Ibu kalau nonton TV, lebih enak nonton TV hitam putih atau TV berwarna? Kenapa TV berwarna? Yang hitam kelihatan hitam, yang hijau kelihatan hijau, ya kan? Tapi kalau ibu punya TV cuma hitam putih, yang hijau kelihatan hitam. Jadi kita bingung nih warnanya apa bajunya. Katanya sama semua, padahal itu warna hijau, warna biru, kelihatannya hitam. Banyak pembohongan tuh hitam putih. Tetapi kalau berwarna enak ditonton. Nah, perumpamaan ini tentu orang yang zikir kepada Allah itu orang yang dinamis hidupnya, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah orang yang mati dalam hidupnya, nggak bergerak. Orang kalau nggak bergerak nggak enak. Coba ibu nggak bergerak satu hari dia aja bengong, sakit nggak? Bisa sakit, capek. Seperti itu. Wah, apalagi orang yang hatinya mati. Nah, karena zikir ini penting, maka diajarkanlah oleh Nabi tentang zikir-zikir. Zikir pagi hari apa? Zikir sore hari apa? Mau makan, zikir. Setelah makan, zikir. Mau minum, zikir. Setelah selesai minum, zikir. Mau keluar rumah, zikir. Masuk ke dalam rumah, Islam tuh. Mau tidur, zikir, doa. Bahkan diajarkan cara-caranya oleh Rasul. Setelah selesai tidur, bangun dari tidur, apa? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi. Zikir sama Allah, doa. Islam itu ya zikir, ingat sama Allah dari sebelum tidur sampai mau tidur, bangun tidur, zikir. Mau pakai pakaian, mau berkaca di cermin, zikir semua itu. Ada nggak agama lain? Nah, makanya agama Islam itu agama spiritual, zikir, ingat sama Allah. Kalau ingat sama Allah, hidup Anda lurus, nggak mungkin neko-neko. Nah, salah satu yang diajarkan adalah zikir setelah sholat 5 waktu. Tetapi kalau yang seperti zuhur, asar, isya itu rata-rata sama. Yang kita kembangkan ini adalah ba'da sholati subhi wa ba'da sholatil maghribi. Setelah sholat subuh dan sholat maghrib, ini sama. Kalau yang lain gampang nanti. Nah, yang pertama yang diajarkan oleh Rasul setelah selesai sholat 5 waktu, termasuk sholat maghrib dan subuh, adalah istighfar, minta ampun kepada Allah. Kenapa harus minta ampun? Dosa kita banyak banget, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kenapa harus minta ampun sama Allah? Karena kalau dosa itu tidak dihapus, itu bisa membuat hati jadi hitam. Kalau hati jadi hitam,
susah cahaya masuk. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit tuh. Yang kedua, kalau hati ini hitam nih, cahaya susah masuk, nggak bisa keluar. Maksudnya gitu. Yang dimaksudnya apa? Orang yang hatinya hitam karena sudah terlalu banyak dosa, kalau orang nasihatin susah, bahkan marah dia. Ada yang begitu? Kita ajak, yuk, mana gue lo ajakin, marah dia. Lebih marah dia daripada kita. Ibarat maling tuh udah ketahuan, seharusnya kan kabur, dia lebih marah daripada kita. Nah seperti itu. Itu orang hatinya hitam. Makanya kata Nabi, kalau orang melakukan kesalahan kecil, maka hatinya tuh kena satu titik tuh, nuktoh. Kalau orang hatinya kena satu titik, harusnya dihapus langsung. Dengan apa? Innal hasanat yuzhibna sayyi'at, dengan melakukan banyak kebaikan itu menghapus dosa-dosa kecil. Apa tuh kebaikan yang dimaksud? Zikir kepada Allah, tasbih, tahlil, tahmid, itu zikir, itu menghapus dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, cara menghapusnya gimana? Taubat. Kalau dosa kecil, cara menghapusnya dengan banyak istighfar, zikir kepada Allah. Apa dalilnya? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kata Allah, kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa kecil. Apa yang dimaksud dengan al-hasanat? Di dalam kitab tafsir disebutkan dengan at-tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Zikir, intinya adalah zikir kepada Allah itu menghapus dosa-dosa kecil. Maka istighfar menjadi penting. Kalau hati kita terhapus titik-titik nodanya, maka mudah menerima nasihat. Kalau diajakin orang, ayo, enak tuh, ngaji yuk, ayo, semangat ya. Diajak kebaikan enak, apalagi melakukan kebaikan mudah. Itu orang-orang yang saya katakan tadi, hatinya bersih. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran disebutkan, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, aw yazlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya, kata Allah, thumma yastaghfirillaha, kemudian minta ampun kepada Allah, istighfar, yajidillaha ghafurur rahima, maka dia akan dapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu dalilnya. Dalil yang kedua masih ayat, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kata Nuh, dia berkata, minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau Anda minta ampun kepada Allah, maka Allah akan berikan apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Apa? Allah akan turunkan hujan yang lebat. Makanya di satu tempat kalau hujan enggak turun-turun lalu kekeringan, salah satu syarat untuk melakukan doa salat istisqa itu minta hujan apa? Istighfar. Minta ampun, ya Allah ampuni. Kenapa? Salah satu yang membuat rezeki tidak turun itu adalah dosa-dosa kita. Kenapa Indonesia ini seperti ini sekarang? Terlalu banyak dosanya. Siapa? Para pejabat, elit kekuasaan, pengaruhnya kepada kita tuh. Apa contohnya? Nyari kerja, yang sudah kerja di PHK. Oh, itu contohnya. Yang kedua, manfaat dari istighfar itu adalah wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah akan perbanyak harta kalian. Jadi kalau ingin ditambahin rezeki oleh Allah, maka syaratnya apa? Istighfar. Kalau Anda ingin mendapatkan anak, salah satu caranya apa? Istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manfaatnya tuh. Manfaat berikutnya kata Allah, kata Nabi,
man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Barang siapa yang rutin istighfar, Allah akan jadikan bagi dia dari setiap kesulitannya ada jalan keluar. Manusia hidup pasti banyak masalah. Kalau ingin mendapatkan solusi terhadap masalah itu, maka salah satu syaratnya kata Nabi yang ngomong apa? Istighfar, minta ampun. Wa min kulli hammin faraja, segala kegundahannya akan dihilangkan Allah. Ham, gelisah. Humum, bahasa Arab itu gelisah. Itu akan dihilangkan oleh Allah kalau Anda sering istighfar. Yang ketiga, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Artinya apa? Istighfar menjadi penting. Karena saking pentingnya, maka Nabi mengajarkan Anda kalau setelah selesai sholat 5 waktu, setelah selesai sholat, salam, langsung membaca Astaghfirullahaladzim. Itu bukan cuma sekadar astagfirullah di mulut, tapi harus diresapi. Astaghfirullahaladzim. Berapa kali? 3, 1 juz, terserah Anda. Terserah Anda. Tetapi standarnya orang biasanya berapa kali? 3. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saya 3 kali sedikit lah. Saya tambah 100. Astagfirullahaladzim. Nabi itu istighfar setiap hari enggak kurang dari 100. Nabi itu dosanya udah diampuni Allah. Istighfar kepada Allah enggak kurang dari 100 satu hari. Masa kita cuma 3 doang? Itu pun malas-malesan. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Jadi enggak serius. Yang enggak serius gimana? Harusnya kan langsung diresapi. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Ada kan situ? Ada, dibaca 3 kali. Atau bisa juga Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh. Atau astagfirullah 3 tambah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allah ngajarin kita. Karena Allah yang Maha tahu, maka diajari melalui Rasulnya cara istighfar. Kalau Anda istighfar, dapat apa yang Allah katakan. Karena Allah yang punya semuanya. Anda ingin rizki, minta ampun kepadaku, kata Allah. Anda ingin diturunkan hujan dari langit, minta ampun kepadaku. Anda ingin diberikan solusi terhadap setiap persoalan, minta ampun kepadaku. Itu Allah yang suruh. Kalau Allah yang suruh, kira-kira benar nggak? Benar. Yakin? Kita kadang-kadang nggak yakin. Nah, karena nggak yakinnya itulah kata Nabi, Allah indah husni zanni abdi. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku ini tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia bersangka baik, maka baiklah. Tapi kalau bersangka buruk, maka buruklah. Itu maksudnya. Maka nanti ibu setelah selesai sholat 5 waktu, jangan lupa perbanyak istighfar. Minimal 3 kali. Minimal tuh. Ditambah 7 kali boleh. Ditambah 10 kali silakan. Namanya istighfar semakin banyak semakin bagus. Jangan kemudian membid'ahkan. Nabi nggak pernah tuh. Loh, orang istighfar banyak kok orang dilarang. Boleh, ada masalah. Kayaknya ibu berebutan ini nih. Berebutan kertas. Oke Bu, bisa dimulai Bu ya. Sudah dibagikan? Sudah. Boleh dimulai nih Bu. Oke. Yang kedua, kalau sholat zuhur, asar, isya, langsung Allahumma antas salam. Tuh.
Tapi kalau sholat maghrib, sholat subuh diajari lebih panjang. Kenapa? Karena biasanya kalau sholat subuh itu lebih panjang. Maghrib waktunya dengan isya, ngapain kita mau kemana-mana kan? Lebih bagus kita perbanyak zikir. Maka Nabi mengatakan hidupkan antara maghrib dan isya dengan zikir dan sholat. Jangan kemana-mana di situ. Nah, salah satunya ada perbanyak zikir setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Maka kemudian diajarkan oleh Rasul apa? Yaitu satu zikir. Setelah istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Ada enggak dalilnya? Nih, hadis. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat." Barang siapa yang mengucapin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat, 10 kali. Ala isril maghrib, setelah sholat maghrib tuh, setelah sholat maghrib apa? Ba'asallahu lahu maslahatan yatakaffalunahu minasyaitani hatta yusbiha. Maka Allah akan hapus tuh, ya Allah akan jaga dari gangguan setan hingga pagi hari, hatta yusbiha. Wa kataballahu lahu biha asyra hasanatin mujibatin, dan Allah akan catat baginya 10 kebaikan yang sempurna. Wa maha'an wa asyra sayiatin mubiqat, dan Allah akan hapus 10 keburukan yang menghancurkan. Kesalahannya itu dihapus. Wa kanat lahu bi'adli asyri riqabin mu'minat, dan pahalanya setara dengan memerdekakan 10 budak mukmin. Itu kata Nabi dalam kitab At-Tirmidzi. Tak ini nih, ada tak itu namanya At-Tirmidzi. Jadi ada 6 kitab hadis yang perlu dipahami. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Daud, ada Sunan At-Tirmidzi. Tak itu Tirmidzi. Apa itu artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, Allah memiliki kekuasaan dan pujian. Yuhyi wa yumiit, yang maha menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Pujian. Sekali lagi, ibadah di dalam Islam itu isinya pujian dan apa Bu? Dan doa. Kalau kita muji berarti kita lebih rendah dari yang dipuji. Kalau kita minta berarti kita lebih rendah daripada yang diminta. Maka Allah sang pencipta, kita yang dicipta, maka kita harus rendah pada Allah, jangan sok. Cara merendahnya apa? Salat kita itu bentuk perendahan diri. Anda salat, ruku, sujud, menghadap tanah itu. Kemudian boleh nggak sholat begini? Mata ke atas. Dilarang, apa? Sombong. Kalau sholat disunahkan apa? Lihat ke depan, sujud. Coba kalau ibu bapak misalnya mau ketemu orang yang lebih tinggi, berani nggak ngeliat matanya? Mau ketemu Presiden Prabowo, gini Pak. Coba aja. Paling ditabok oleh Mayor Teddy. Tepak gitu kan. Tapi kita begini, takut melihat. Kenapa? Lebih tinggi dari kita. Dari segi status ya. Kalau manusia ya mungkin sama, tapi dari segi status dia adalah presiden. Kita adalah rakyat. Nggak mungkin rakyat ngeliatin begini tuh presidennya. Kalau ketemu, paling kita menterinya ini pada begini kok, pada menundukkan pandangan. Kenapa? Lebih tinggi. Sama, apalagi ini Allah. Anda sholat, kok sholatnya begini ke atas.
maka dimakruhkan tuh, dilarang. Makruh itu dibenci. Maka harus disunahkan an-nadharu ila maudhi'is sujud, melihat kepada tempat sujud. Jadi setelah istighfar, kalau sholat maghrib dan sholat subuh, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. 10 kali, jangan lupa itu. Yang kedua, setelah baca 10 kali, lalu doa. Doa Allahumma ajirni minan nar. Kalau kita baca sendiri. Tapi kalau kita rame-rame bilangnya apa? Allahumma ajirna minan nar. Oh, saya pakai tambah salimin enggak apa-apa, kan sama aja. Salimin artinya dalam keadaan selamat. Salimin. Ada yang baca begini, Allahumma ajirna minan nar salimin. Boleh. Tanpa salimin boleh juga, enggak ada masalah. Ada nggak dalilnya? Ada. Siapa bilang nggak ada? Dalil itu ada yang tertulis, ada yang berdasarkan pendapat ulama. Jadi jangan cuma apa yang dikatakan Rasul, tapi apa yang dikatakan ulama pun bisa jadi dalil. Syaratnya adalah tidak bertentangan dengan syariat yang lebih umum. Nanti kita akan jelaskan. Supaya ibu nggak salah paham, bapak nggak salah paham. Karena sering kita mudah membid'ahkan orang. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan bid'ah. Apa dalilnya tuh? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, dalam kitab Musnad. Kitab Musnad itu kitab hadisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kedua, hadis yang dikumpulkan Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud. Hadisnya jelas, nomor 5079. Bayangkan bu, hadis 5079. Bayangkan bu. Ibu satu hadis hafal enggak? Satu saja. Apa yang dihafal hadis? Satu. Apa Bapak ada hafal satu hadis saja? An-nadhafatu minal iman. Yang riwayatin siapa? Enggak tahu tuh. Di kitab apa nggak tahu tuh. Satu aja kita hadis, kita nggak tahu siapa perawinya, ada di kitab apa. Anda bayangkan kalau kita menghina para pengumpul hadis tuh, yang sudah ngumpulin hadis begitu, Imam Bukhari, Imam Muslim, hebat-hebat itu. Kita enak banget nih, Imam Bukhari dicela, dihina, caci maki. Kurang aja nggak? Udah untung ente dikumpulin hadis tuh. Dan ingat, Imam Bukhari, Imam Muslim mencari satu hadis, memverifikasi hadis ini sahih atau tidak, itu bisa perjalanan 2 bulan naik onta. Zaman dulu belum ada pesawat pak, belum ada WA. Coba kalau ada WA, dia bilang sama temannya, tolong WA dulu tuh hadis sahih apa enggak, itu kan enak kita kan. Dia nggak cari tuh siapa yang riwayatin, lalu dari itu cari terus dan seterusnya. Kira-kira modalnya dari mana? Modal dari dia sendiri, itu duit sendiri. Karena dia cinta ilmu, dia ingin dapat barokah dari ilmu, maka dia berani mengorbankan hartanya. Ketika ilmu itu tersusun semua hadis itu, dia dapat barokahnya. Apa barokahnya? Orang mempelajari hadis itu, setiap hadis yang dipelajarinya, dia yang mengumpulkan dapat pahala terus menerus sampai hari kiamat. Itu hidup harus begitu cara pikirnya. Bagaimana saya punya hidup ini, saya menghasilkan karya yang dipakai orang manfaat baik, dan itu akan membantu saya ketika saya berada di alam barzakh. Pikirannya begitu dong, jangan egois. Egois apa? Kalau gua nggak dapat apa-apa, ngapain gua datang? Jangan berpikir gitu. Yang penting gua datang memberikan manfaat. Nah, dalilnya adalah Nabi pernah mengatakan, ini ibu perhatikan ya. Saya kasih tanda lah. Nih, idza shallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nas. Kata Nabi, apabila Anda telah selesai sholat subuh, maka katakan qabla, sebelum an tukallima ahadan, berbicara sama orang lain, minan nas,
Apa? Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Berapa kali? Sab'a marrat. 7 kali. Fa innaka in mitta, karena kalau engkau baca itu doa itu dan engkau mati min yaumika pada hari itu, dzalika kataballahu laka jiwaran minan nar, maka Allah akan catat bagi engkau terlepas dari api. Wa idza shalaita al-maghrib, tadi subuh, apabila Anda melakukan salat maghrib, faqul, maka katakan, kata Nabi, qabla an tukallima ahadan, sebelum engkau bicara sama orang lain, apa? Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, aku minta surga kepada engkau, ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Sab'a marrat, fa innaka amitta min lailatika, kalau engkau mati pada malam itu, Allah akan catat bagi engkau orang yang terbebas dari api neraka. Ibu mau bebas dari api neraka kan? Nah, maka baca itu. Kapan bacanya nih? Kapan? Sholat apa? Maghrib dan subuh, bukan cuma setelah sholat. Sholat kan banyak. Sholat apa? Ada zuhur, asar, ada isya. Ada sholat sunnah lagi setelah sholat maghrib dan subuh. Bisa dipahami kan, Bu? Bisa ya, jangan sampai saya doang yang paham. Yang berikutnya, ini sudah istighfar 3 kali, baca la ilaha illallah wa la syarikalah, dan seterusnya 10 kali. Kemudian baca Allah majirni minan nar 7 kali. Maka kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa dakhalna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Doa ini rata-rata hafal kita. Rata-rata kita hafal. Anak-anak kecil juga hafal karena di TPA, di TPQ mereka diajarkan. Ada enggak dasarnya? Ada, Pak. Enggak mungkin enggak ada. Apa dasarnya? An Tsauban di dalam Sahih Muslim nomor 591, Tsauban meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istighfara salatan. Nabi kalau selesai dari salatnya itu, Nabi istighfar berapa kali? 3 kali. Lalu kemudian Allahumma antas, jangan Allahumma lantas jalan. Baru selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cepet banget. Jangan, kita namanya Allahumma lantas jalan. Kita Allahumma antas salam. Jadi lengkap tuh. Jangan lupa, Bu, ya. Kalau habis sholat maghrib, tambah baca la ilaha illallah wa la syarikalah dan seterusnya 10 kali. Kemudian Allah majinna 7 kali, baru Allahumma antas salam, maghrib dan subuh. Tapi kalau asar, zuhur, isya, habis istighfar Allahumma antas salam. Ingat tuh. Kenapa doa ini bisa yang dipakai di sana adalah nama Allah As-Salam. Apa itu As-Salam? Salah satu nama dari nama Allah yang baik, yaitu keselamatan. Kita minta sama Allah keselamatan, dan itu yang penting, selamat dunia dan akhirat. Maka Allah ajarin doa, yang doa ini diajarkan redaksinya langsung oleh Allah dalam Quran, dan kita baca setiap hari setelah selesai sholat 5 waktu, yang disebut dengan doa yang mencakup semuanya. Namanya doa sapu jagat tuh, kita sebut sapu jagat. Apa doa sapu jagat itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita baca setiap hari. Nah, keselamatan penting. Makanya setelah selesai sholat kita minta sama Allah keselamatan. Tapi sebelum meminta kepada Allah keselamatan, kita puji Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkaulah yang maha penyelamat.
wa minkas salam, darimu keselamatan. Itu kan pujian semua. Bahasanya enak lagi. Wa ilaika ya'udus salam, kepadamu kembali keselamatan. Fahayna rabbana bisalam, hidupkanlah kami dengan keselamatan. Wa adkhilna jannata darussalam, dan masukkan kami ke dalam surga tempatnya keselamatan. Darussalam. Keren kan bahasanya? Tabarakta rabbana, engkaulah yang maha tinggi, maha segalanya, ya dzal jalali wal ikram. Itu memuji Allah. Makanya sekali lagi ibadah kepada Allah dua, pujian dan doa. Itu intinya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Karena saya lihat ini ibu-ibu sudah ada aktivitas nih, jadi kita percepat ya. Sampai jam 10 selesai ya. Yang kedua, sebagian masyarakat Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah selesai membaca itu baca Fatihah. Tapi ada kelompok Salafi yang melarang. Ada dua nih, khilaf nih. Kenapa? Bagi kelompok Salafi, terutama yang Wahabi ya, mengatakan Nabi nggak pernah ngajarin. Tuh, Nabi nggak pernah ngajarin, maka dianggap bid'ah. Jadi baca Fatihah dianggap bid'ah itu salah. Satu. Nanti kita jelasin apa sih bid'ah itu. Bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan dalam ibadah dan akidah. Saya beri contoh. Tapi dalam hal yang bersifat tradisi, itu bisa ada kreasi. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Saya beri contoh supaya ibu paham nih. Mana yang disebut bid'ah? Misalnya sholat maghrib berapa rakaat? 3. Ada nggak dalilnya 3? Ada. Nabi dalilnya praktek sholat Nabi. Tiba-tiba saya datang, saya mau sholat maghrib 5 rakaat aja lah. Bid'ah nggak tuh? Bid'ah nggak? 5 rakaat tuh. Saya mau ganti sholat maghrib jadi 5 rakaat. Bid'ah nggak tuh? Bu, bid'ah nggak? Bid'ah yang sudah ada dalilnya jelas maghrib 3 rakaat, kita tambah 2 jadi 5. Berarti Anda mengubah-ubah syariat itu yang sudah pasti. Mana yang lebih bagus? 3 atau 5? Kalau duit 30.000 atau 50.000? 50.000 kan? Logika mengatakan yang lebih banyak lebih bagus. Tapi ini syariat. Nabi sudah tentukan 3. Anda tambah bid'ah. Itu maksudnya. Yang sudah ada ketentuannya diubah, itu bid'ah. Contohnya apa lagi? Dalam akidah kita punya keyakinan Nabi Muhammad yang terakhir. Muncullah Lia Aminuddin, Ahmad Musaddiq. Siapa lagi tuh? Siapa lagi tuh yang ngaku nabi palsu? Lia Aminuddin, perangkai bunga, ngaku nabi, dapat ilham dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril, akhirnya nabinya ditangkap. Baru pernah dalam sejarah nabi ditangkap polisi. Itu Lia Aminuddin. Kemudian sama kayak Ahmad Musaddiq, main bulu tangkis dari Bogor lagi, ngaku nabi. Kalau kita misalnya kita akui dia sebagai nabi, selawatnya nggak enak. Allahumma sholli ala Ahmad Musaddiq, enak kan? Tapi kalau Nabi Muhammad kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi kalau Ahmad Musaddiq, Allahumma sholli ala Sayyidina Ahmad Musaddiq, enak nggak? Enak. Nah, itu bid'ah itu. Tapi kalau sesuatu yang memang tidak ada dan Nabi tidak pernah memprosesnya, itu tergantung dari kita. Kalau kita menambahkan sesuatu tapi tidak bertentangan dengan prinsip syariat yang umum, nggak ada masalah. Misalnya beri contoh, ada nggak dalil yang melarang orang baca Fatihah? Nggak ada, disuruh kita baca Fatihah. Mulailah Anda melakukan sesuatu dengan membaca Al-Fatihah. Karena Fatihah itu muqaddimah,
Yang kedua, Fatihah itu memberikan manfaat. Makanya ada seorang ulama namanya Imam An-Ramli dari mazhab Syafi'i, dia mengatakan, nih dengerin Bu ya, bahasa Arabnya ini Abdal Allama Syamsuddin Ar-Ramli rahimahullahu taala bi anna qira'atul Fatihati aqibas salawati laha aslun fi sunnah. Ini untuk mengkritik, karena masyarakat kita nih daerah Kemanggisan, Tanjung Duren, Kebayoran itu pakai, dan itu ada dasarnya. Tapi sekali lagi terserah masing-masing bapak-bapak, ibu, bapak mau baca silakan, nggak baca juga silakan. Itu tergantung dari masing-masing orang. Tetapi sekali lagi mengatakan itu bid'ah, pikir-pikir dulu. Tuh, mengatakan itu bid'ah harus pikir dulu. Kenapa saya mengatakan pikir-pikir dulu? Karena Anda bisa membuat syariat baru yang melarang orang baca Al-Fatihah. Bisa dosa. Malah bisa jadi bid'ah, Anda melarang orang. Nah, kata Imam Ar-Ramli, membaca Fatihah setelah salawat, maksudnya sholat. Sholat itu jamaknya salawat. Laha aslun fi sunnah, itu memiliki dalil dalam sunnah Rasulullah. Wal makna fihi zahir, maknanya jelas. Kenapa? Likasrati fadhailha, karena banyak manfaat keutamaannya. Wa qira'atuha fil ahwalil mazkurah la ba'sa biha, dan membaca Al-Fatihah dalam keadaan-keadaan yang disebutkan tadi la ba'sa biha, enggak ada masalah. Bal yustahab, tapi malah dianjurkan. Makanya kenapa kita setiap perkumpulan sebelum kita mulai apa kita bilang? Al-Fatihah baca. Kenapa? Kita udah bahas kan tentang Al-Fatihah apa ya? Bagaimana manfaatnya itu yang luar biasa. Nanti kalau ditanya, "Ustaz, seperti apa manfaatnya?" Ya baca lagi catatan pada saat 1 bulan yang lalu tuh. Karena 1 bulan yang lalu kita bahas Al-Fatihah. Yang bulan ini kita bahas apa Bu? Yang kemarin Al-Baqarah. Tuh baru minggu lalu. Sekarang karena 1 minggu ini khusus membahas tentang zikir. Tapi nanti bulan Juli yang akan datang kita bahas masih surat-surat, karena edisi kekhasiatan surat-surat. Oke, bisa dipahami ya? Jadi silakan yang membaca Fatihah, yang tidak baca silakan, tapi saya baca. Karena fadilahnya besar. Itu tidak bertentangan karena ada dalil mengatakan laha aslun fi sunnah. Itu. Yang berikutnya setelah baca Al-Fatihah baca apa tuh? Qul hu. Habis qul hu, apa bedanya qul hu dengan Al-Ikhlas? Sama. Bingung. Al-Ikhlas apa qul hu bedanya apa? Sama. Habis Al-Ikhlas baca apa tuh? Al-Falaq. Habis Al-Falaq baca apa? An-Nas. Jadi tiga sekawan nih. Jangan lepas tuh 3 sekawan. Itu namanya Three Musketeers. Tahu Three Musketeers? Hah? Itu film. Ada film barat judulnya Three Musketeers. Musketeer itu ya seperti kayak pahlawan lah, 3 pahlawan. Ada nggak dalilnya? Ini ada dalilnya nih jelas dalam hadis Nabi. Apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyaqra'a bil mu'awwidzati dubura kulli shalah. Bahwa Rasulullah amarahu, memerintahkan dia, maksudnya Uqbah bin Amir, karena dia meriwayatkan untuk apa? Ayyaqra'a, membaca bil mu'awwidzat. Al mu'awwidzat ini adalah dari kata awwaza yu'awwizu mu'awwizan. Dari kata itu muncul a'udzu billah. A'udzu lalu kemudian jadi al-mu'awwiz. Kalau al-falaq an-nasibul al-mu'awwizatain. Tapi karena ini al-mu'awwizat berarti lebih dari 2, yaitu 3. Al-mu'awwizat. Apa itu al-mu'awwizat?
qul huwallahu ahad. Kedua, a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. 3. Maka disebut dengan al-mu'awwidzat dubura kulli shalah, setiap salat malam. Setiap salat. Tapi ini dibatasi maghrib dan subuh. Di mana itu hadis diperoleh? Di Sunan Abu Dawud, di Sunan An-Nasa'i, dan kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi jelas. Apa hikmahnya? Minta perlindungan sama Allah. Karena kita lemah, kita sering diganggu. Yang ganggu kita siapa? Minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin, jin juga menggoda kita, mengganggu kita. Dalam bentuk apa? Kuntilanak lah, pocong lah, itu jin tuh. Apa namanya? Kantong wewe, genderuwo, apalagi bu? Tuyul, itu jin semua tuh. Mana lagi? Banyak. Kita minta sama Allah, ada nggak jin? Ada. Siapa bilang jin nggak ada? Ada jin. Yang tidak ada arwah gentayangan tuh nggak ada tuh. Kita kan sering rohnya gentayangan tuh. Bukan, dia di alam barzah, tidak lagi di alam dunia. Yang gentayangan itu jin tuh, gangguin kita. Maka kita minta tolong sama Allah. Kapan tuh jin keluar? Terutama pas mau maghrib. Maka orang tua kita bilang, nah kalau maghrib jangan keluar. Orang tua itu ngomong maksudnya apa? Karena di situ tempat keluarnya jin semua. Jangan kau keluar, nanti bisa diculik kantong wewe. Kita dibilang kalau keluar nanti diculik kantong wewe lo. Diculik. Ibu pernah ngalami kan? Orang tua gitu kan? Masih ada orang tuanya? Nggak ada. Tapi waktu masih ini masih kecil, takut-takutin tuh. Jangan duduk di depan pintu. Nanti jodohnya lama. Orang tua. Maksudnya itu ditakut-takutin supaya takut. Dengan cara apa? Jodohnya lama. Kan takut kalau perempuan jadi perawan tua kan? Takut dia kabur. Maksudnya apa? Jangan duduk depan pintu ngalangin orang lewat. Maksudnya gitu. Tapi kalau dibilang jangan duduk depan pintu ngalangin orang lewat, duduk aja deh namanya nakal. Tapi kalau dibilang nanti jodohnya lama lo, takut dia. Itu salah satu strategi orang tua dulu ngajarin anaknya dengan mitos-mitos. Tapi akhirnya mitos itu jadi nggak bagus. Orang jadi berpikiran buruk tuh, menganggap itu benar. Oke ya. Yang berikutnya adalah membaca ayat kursi. Ayat kursi ini. Apa ayat kursi itu, Bu? Coba Ibu baca itu di bawah tuh setelah An-Nas. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Baca itu dulu tuh mukadimahnya. Baru Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu dibaca setelah salat 5 waktu, terutama setelah salat subuh dan maghrib. Ayat kursi ini itu ayat yang unik dan termasuk ayat yang sangat agung di dalam Quran. Surat Al-Baqarah tuh menjadi mulia betul. Di dalamnya ada yang pertama ayat kursi. Kemarin kita udah bahas tuh. Yang kedua ada 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima dan seterusnya. Itu jadi spesial tuh Al-Baqarah. Nah, salah satu diajarkan oleh Rasulullah, Anda setelah selesai sholat
terutama maghrib dan subuh, maka baca ayat kursi. Saya tidak jelaskan lagi itu Bu manfaatnya karena sudah dibahas kemarin. Tetapi ada satu kisah menarik nih. Kenapa Rasulullah ngajari kita baca setiap hari? Tuh, suruh baca setiap hari tuh ayat-ayat seperti apa? Salah satunya ayat kursi. Tadi kulhu, al-falaq, an-nas, setiap hari kita baca. Termasuk ayat kursi setiap hari. Minta perlindungan sama Allah. Karena kita lemah, banyak yang ganggu kita. Baik penguasa yang jahat, yang zalim, siapapun orangnya, atau dari bangsa jin, dari bangsa manusia, atau dari binatang-binatang tuh yang mengganggu, kita minta perlindungan sama Allah. Nah, salah satunya minta perlindungan adalah dari setan. Minal jinnati wan nas. Ada satu kisah menarik nih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasul itu pernah beliau diperintahkan untuk menjaga gudang yang berisi zakat kurma, ada kurma di situ. Setiap malam ada yang curi. Setiap malam ada yang curi. Setelah dicuri itu kurma ditangkap. Dia minta dilepasin, Abu Hurairah lepasin. Baru pertama. Malam kedua dia nyuri lagi, orang yang sama. Ditangkap Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah lepasin, karena dia minta dilepasin. Malam ketiga nyuri lagi dia. Nyuri lagi. Pas dia nyuri, wah ini orangnya sama nih. Kata Rasul, saya lapor, kata Abu Hurairah, saya lapor sama Rasulullah. Udah ketiga nih, ini bukan lagi karena lapar ini, udah profesi maling nih. Orang kalau terus-menerus nyolong itu udah jadi profesi. Tapi kalau dia nyolong karena lapar itu lain keadaannya. Nah, akhirnya kata orang itu, jangan kau laporkan sama Nabi, takut dia. Kalau dia bilang, aku ini setan dari bangsa jin. Karena setan itu karakter. Karakter itu setan. Apa tuh setan karakternya? Yang pertama nggak pernah ngomongnya benar, bohong, selalu bohong. Yang kedua isinya hasad, suka menghasut orang. Ketiga nggak senang kalau dia melakukan keburukan, ngajak-ngajak orang. Itu setan. Makanya setan tuh nggak mau masuk neraka sendiri. Siapa tuh? Jin tuh, iblis tuh jin, karena minal jin. Iblis tuh bilang nggak mau masuk neraka sendiri, ngajak-ngajak. Nanti pas dia ajak kita masuk neraka, kita bilang sama Allah, ya Allah ini bukan salah saya, iblis yang salah. Apa kata iblis? Ana bari'un minkum, saya lepas diri dari kalian. Kenapa kau mau ikut? Apa kata Allah? Udah, kau terima apa yang kau saksikan. Makanya hati-hati. Nah, dia bilang saya ini setan dari bangsa jin. Aku mencuri. Ini mau nggak kau saya ajarkan satu ayat yang kalau kau baca sebelum tidur, Allah akan jaga engkau sampai pagi hari. Dan setan dari bangsa kami ini gak akan bisa dekati kau. Jadi dia buka rahasianya tuh. Jadi bangsa jin, setan ini takut sama ayat kursi. Tuh, makanya kita nonton film-film hantu dulu. Film-film dulu Bu, Susana, ada Susana tuh. Ada film apa lagi? Beranak dalam kubur. Sundel bolong, apalagi Nyai Belorong, macam-macam itu film. Termasuk film-film hantu tuh. Apa yang dibaca biasanya Pak di akhir film itu kan selalu ada yang terakhir tuh kiainya muncul, pakai sorban putih, kan biasa gitu. Apa yang dibaca? Kursi tuh, dibaca kursi. Kenapa? Ya itu tadi setan takut sama ayat kursi. Akhirnya Abu Hurairah ngadu sama Rasul, ya Rasul, dicerita nih, apa kata Rasul? Dia itu adalah pembohong, tapi benar ucapannya. Dia pembohong, tapi benar ucapannya. Maksudnya meskipun dia pembohong, tapi yang ini benar ngomong ini. Ya, ngerti nggak maksudnya? Meskipun dia pembohong, tapi yang ini benar nih. Nah, Rasul kemudian ajarkan kepada kita sebelum tidur baca ayat kursi.
sebelum tidur. Tapi Rasul juga mengajarkan setelah sholat 5 waktu baca ayat kursi. Berarti ayat kursi penting banget tuh. Itu maksudnya. Ada lagi cerita ini cerita saya dapat dalam kitab-kitab ya. Kitab Al-Wabilus Sayyib karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu muridnya Ibnu Taimiyah. Saya punya kitabnya. Dia cerita Ibnu Taimiyah ini pernah dipenjara oleh musuh-musuhnya. Satu malam dia didatangi setan berbentuk manusia besar di dalam penjara, ya jin bangsa jin. Lalu dia baca ayat kursi itu, lalu dia tunjuk jin itu sambil berkata, "Ukhruj, keluarlah engkau atas nama ayat yang agung ini, aku perintahkan kau pergi." Setan itu, jin itu kabur dia seperti asap. Kenapa? Takut dengar ini. Apalagi yang baca orangnya hatinya bersih, orang baik, para ulama dan seterusnya, itu lebih hebat lagi. Tapi kalau yang baca kita, kira-kira jinnya pergi ke apa dekat, ayo, malah dibaca. Dia kita baca ayat kursi, dia baca ayat kursi juga. Antang dia. Nah itu. Jadi setelah baca surat An-Nas, baca ayat kursi. Nanti dipraktekkan Bu, ini adalah zikirnya para ulama juga. Yang dikumpulkan dari mana? Dari hadis-hadis. Ini dikumpulin, yang ngumpulin para ulama. Kita cuma dapat enaknya doang. Udah dapat enaknya doang, kerjanya apa? Mencelapul kita. Udah tinggal enaknya doang nih. Oke. Yang kedua, yang dibaca adalah setelah ayat kursi. Apa itu? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahi al-islam, dan seterusnya. Itu Al-Imran, kalau Bapak Ibu lihat itu, nanti dibuka. Ditulis saja surat Al-Imran ayat 18 sampai 27. Al-Imran. Ditulis saja, nanti dicek. Kalau tadi ayat kursi tinggal dicari dalam Al-Qur'an, ayat berapa itu? 255 Al-Baqarah. Oke, kita baca. Apa sih manfaatnya? Kita baca. Ada yang bisa baca tuh? Bahasa Arabnya ada yang bisa baca? Nggak kelihatan? Saya nggak kelihatan. Pak Najib, kelihatan nggak? Kelihatan. Nggak pakai kacamata. Berarti matanya udah nggak normal. Nah, sekarang saya baca ya. Ini ada satu seorang sahabat, seorang tabi'in namanya Sa'id bin Jubair. Karena haulal Ka'bati 360 sonaman. Jadi di sekitar Ka'bah dulu di sekitar Ka'bah itu ada 360 sonaman, ada 360 berhala. Jadi sekitar Ka'bah dulu tuh ada 360 berhala. Falamma nazalat hadhil ayat, ketika ayat ini turun, ini syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi, dan seterusnya. Itu 360 berhala khararna sujadan, langsung jatuh dalam keadaan sujud dalam keadaan sujud. Nah, di dalam hadis Rasulullah yang ketiga, kita potong saja waktunya memang pendek. Waruya min hadis Anas bin Malik, diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul, annahu qol, beliau berkata, man qara'a, barang siapa yang membaca, qara'a, membaca apa? Ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim, dan seterusnya. Inda manamihi, pada saat ketika dia tidur. Nah, ini lagi tambahan nih. Ibu kalau mau tidur baca ayat kursi. Tambah lagi dengan ini.
Sebelumnya tambah dengan 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Itu kemarin waktu bicara tentang kekhasiatan Al-Baqarah. Karena tambah Al-Imran. Apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Maka Rasul mengatakan kalau dia baca pada saat ketika sebelum tidurnya, khalaqallahu lahu, Allah ciptakan buat dia apa? Sab'ina alfa malak, Allah ciptakan 70.000 malaikat. Apa yang dilakukan malaikat itu? Yastaghfiruna lahu. Mereka itu yang jumlahnya 70.000 memintakan ampun buat dia kepada Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Coba bayangkan Bu, kalau satu hari kita baca satu tuh 70.000 malaikat. Kalau kita baca yang kedua, besok hari kedua berapa jadinya? 70.000 tambah 70.000 berapa tuh? 140.000 malaikat. Kok banyak Bro? Bagi Allah nggak sulit, bagi Allah nggak ada masalah. Karena setiap kita wudu dari tetesannya itu Allah jadikan malaikat minta ampun kepada Allah. Tapi ini metafisik yang nggak bisa diukur pakai rasio, pakai logika. Maka malaikat yang dijadikan Allah sebanyak 70.000 tersebut minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu man aqarra bi hadhihi syahada in an aqdi min qalbihi faqad qama bil adl dan seterusnya. Nah, karena itu maka surat Al-Imran 18 sampai 27 nanti kan ada potongannya tuh, enggak dibaca semua, dipotong. Dipotongnya di mana? Nanti Ibu lihat di teksnya. Inna dina indallahil Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir turijul laila fin nahari wa turijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Baca. Kira-kira bisa dibaca enggak, Pak? Bisa ya? Ada teksnya, lama-lama hafal nanti. Nah, setelah selesai baca itu lalu mengatakan ilahi ya rabbi subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Ada enggak dalilnya? Ada. Di dalilnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33." Barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai salat 33 kali, wa hamidallaha 33, lalu membaca alhamdulillah, memuji Allah 33 kali, wa kabbarallaha 33, mengucapkan Allahu Akbar 33 kali, fatil katis atun watisun, itu jumlah jadi 99. Wa qala tamaman mi'a, lalu kemudian dia baca sampai 100 tuh. 99 kurang 1. Nah, baca yang 100 apa? La ilaha illallah wahda la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100. Maka kata Nabi, ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Maka kesalahan-kesalahan dia yang kecil ya, bukan yang besar itu. Yang kecil itu akan diampuni oleh Allah meskipun kesalahannya seperti buih lautan. Tuh. Dan dosa kecil kalau kita nggak minta, kalau nggak dihapus itu akan numpuk tuh. Maka menghapusnya apa? Anda kalau habis sholat 5 waktu, jangan lupa baca tasbih 33, tahmid 33, baca takbir 33, ditutup dengan 1. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100 dosa-dosa kecil Anda dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manfaatnya. Maka jangan Allahumma lantas jalan. Duduk sedikitlah berapa 5 menit, kemudian baca ini. Karena dosa kita setiap hari pasti ada aja, yang kecil-kecil ya.
Kalau sampai saja minta ampun sama Allah, taubat. Ini di kitab apa? Sahih Muslim. Sahih. Dalam kitab Al-Masajid atau Babut Tasbih Indal Manam. Oke, berarti ada dalilnya tuh. Nah, ilahi ya Rabbi subhanallah 33 kali, ditambahlah supaya enak ada penyambungnya. Apa? Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, itu bacanya 33. Jadi kalau baca gini, ilahi ya Rabbi subhanallah 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 subhanallah, bacanya gitu biar pas. Nanti yang kedua, subhanallah 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 subhanallah. Pertama 3 6 6 6 6 sampai 5 kali 33. Setelah selesai itu bilang subhanallah wa bihamdihi daiman abada alhamdulillah 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 gitu. Yang alhamdulillah dibaca lagi alhamdulillah, jadi 34. Sampai 1. Setelah alhamdulillah 33 kali dibaca, setelah itu harus ada bukan harus tapi untuk memindahkan ditambah alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli hal wa ni'mah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ketiga baru Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. 6 berarti 3 dan 6 9. 6 5 kali lagi tuh di 30. Setelah itu baru Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru ditutup la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tambah ini, enggak ditambah juga boleh. Kita tambah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ini artinya minta sama Allah dan memuji Allah. Habis baca itu kalau nggak baca juga nggak apa-apa. Maka lalu kemudian menyebut Asmaul Husna. Apa tuh? Ya Latifu ya Kafi ya Hafidu ya Syafi. Ya Latifu ya Kafi ya Hafidu ya Syafi. Ya Latifu ya Wafi Allah ya Karim anta Allah. La ilaha illallah la ilaha illallah. 10 kali boleh, 100 kali juga boleh, terserah Anda. Kalau kita sanggup 100 lebih bagus. Semakin banyak semakin bagus zikir itu. Nah, nanti kemudian ditutup dengan apa? Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang kalimatul haq. Inilah kalimat yang benar. Alaiha nahya, di atas kalimat itu kami hidup, wa alaiha namut, dengan kalimat itu kami meninggal, wa alaiha nub'asu insyaallah taala, dan dengan kalimat itu kami nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat tauhid. Tuh. Meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, hidup dengan prinsip la ilaha illallah, nanti dibangkitkan oleh Allah pada saat di padang mahsyar kita dengan bendera la ilaha illallah, umat Rasulullah. Jangan sampai nanti pas ketika meninggal na'udzubillah kita keluar dari Islam. Jangan sampai mati dalam keadaan apa? Tauhid. Makanya disebut wa 'alaiha namut, dan mati dalam keadaan membaca la ilaha illallah. Baru kemudian ditutup innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru Anda berdoa sama Allah, astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullah ya mahfuz ya karim lakal hamdu ya ma'bud. Minta apa aja sama Allah, terserah Anda. Saya enggak ajarkan doanya, tapi doa yang terbagus adalah diambil dari Quran dan diambil dari hadis-hadis Rasulullah. Tapi kalau Anda mau pakai doa susunan para ulama, it's okay, tidak ada masalah. Atau membuat doa sendiri, minta sama Allah, ya Allah kawinkan saya, ya Allah kawinkan lagi ya Allah, boleh silakan. Kalau berani sama istrinya.
Kata istrinya, ya Allah jangan kawinkan suami saya ya Allah. Jadi antara dua doa saling bertembur di langit. Mana yang benar ini? Istrinya bilang jangan kawinkan suami saya lagi. Suaminya bilang ya Allah kawinkan saya yang kedua, kawinkan. Jadi ada dua doa. Kira-kira yang mana mau diterima oleh Allah nih? Tergantung amal sedekahnya itu. Yang mana yang paling banyak sedekah itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, sudah jam 10 sesuai dengan apa yang saya katakan ya. Mudah-mudahan ini kan cuma intermezzo sebenarnya Pak. Tambahan saja. Tambahan dari bahasan kita yang kemarin tuh, yang kita bahas sedikit-sedikit di tambahan. Zikir yang dibaca oleh kebanyakan masyarakat kita di Indonesia, terutama di Jakarta, lebih khusus lagi Kemanggisan. Ini Kemanggisan udah jadi bacaan biasa nih. Yang sebenarnya ini susunan para ulama-ulama kita, yang sumber rujukannya adalah hadis-hadis Rasulullah yang merupakan implementasi dari Quran. Jadi intinya gitu. Nah karena itu maka supaya kita mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, maka zikir-zikir seperti ini jangan ditinggalkan. Kita rutinkan setiap hari sampai kita meninggal pulang kepada Allah, jangan sampai lupa. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih sudah bisa hadir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.